Ya, halo, semangat pagi sahabat pioner semuanya dimanapun Anda berada. Semakin dekat dengan open mainnet ya, semakin semangat tentunya para pioner untuk selalu melihat akun lainnya. Jangan lupa untuk klik petir dan mudah-mudahan semuanya sukses. Nah teman-teman, semakin dekat open mainnet semua akan bertanya-tanya berapa sih sebenarnya harga yang akan dipatok oleh core team terhadap CoinPy yang kita miliki. Nah, walaupun kita melihat bahwa di mainnet itu di konfigurasi penguncian yang sudah dibuat, kemudian juga beberapa nilai Pi yang mungkin masuk dalam transfer ke mainnet. Nah, itu mungkin yang warna biru ya teman-teman. Itu ada berapa? Nah, mungkin itu dulu nanti yang cair, yang nggak apa-apa. Yang penting nanti nilainya bisa tinggi dan banyak sekali. Nah, jadi siapa yang berhak menentukan nilai Pi? Nah, ini pasti banyak yang bertanya-tanya. Kemarin sudah melihat bahwa konsensusnya begini, nilainya seperti ini, banyaknya seperti ini. Nah, mungkin kita euforia ya teman-teman, bahwa nilainya besar. Nah, mungkin kita akan jadi sultan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau sahabat semua pioner ini paham ya, dan kemudian bisa melihat, membaca, mendengar dan lain sebagainya, maka tidak akan berpikir ya a priori lah ya tentunya, a priori terhadap penambang. Nah, kemudian serta komunitas Finerwalk yang ya telah banyak sekali menentukan nilai-nilai yang tinggi terhadap CoinPy. Nah, jadi bagaimana ya? Karena teman-teman ya, Finerwalk ini dalam menentukan nilainya sendiri itu menganut kepada SCP ya, SCP atau protokol konsensus komunitas ya. Nah, atau ya lah bahasa Indonesia seperti itu artinya ya. Untuk menentukan nilai koin yang tertinggi tersebut. Ada pemahaman yang keliru bahwa nilai Pi seolah-olah vendor ya, vendor yang ikut menentukan. Nah, jadi vendor hanya berdagang teman-teman di dalam ekologi sesuai nilai yang ditentukan oleh komunitas pioner di seluruh dunia yang sudah disetujui dan dimenangkan oleh core team ya, oleh hackathon ya. Nah, jadi marketplace, vendor dan sebagainya itu yang sudah diizinkan oleh hackathon yang menang. Nah, mereka itu jelas ya menjadi pedagang lah, nanti berdagang di dalam dunia barter. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau terjadi perbedaan nilai ya di antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Contoh Indonesia, Malaysia, Singapura, Cina, kemudian Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini ya teman-teman, pioner satu negara dengan pioner negara lainnya itu bisa jadi tidak sama ya. Mungkin nilai Pajero Sport di Indonesia itu sekian Pi, nilai Pajero Sport di Cina itu sekian Pi. Bisa jadi seperti itu kalau memang nilai tukar dan barternya ditentukan dengan yang namanya konsensus setiap daerah atau setiap negara. Nah, di sini baru core team berperan untuk menjaga nilai Pi itu ya menjadi satu harga. Nah, ini kan kalau misalnya nanti di China itu harga Pajero cuma 100 Pi, kemudian di Indonesia 400 Pi, nah mungkin nanti orang Indonesia datang ke Cina. Nah, jadi core team wajib ya menjaganya. Nah, jadi satu nilai itu harus berlaku di seluruh dunia. Artinya core team harus menjamin tidak boleh terjadi disparitas ya, disparitas nilai Pi tersebut. Karena kalau sampai terjadi akan mengakibatkan adanya aksi serok koin besar-besaran oleh vendor terhadap komunitas R ya atau Pi di negara lain yang terendah harganya. Nah, jadi bisa saja Cina datang ke Indonesia semuanya ngambil ya. Kemudian jual belikan di Cina, tukar di Cina. Nah, mungkin mereka akan untung lebih besar. Nah, orang Indonesia paling kalau dibilang $100 udah besar kali ya. Jadi mereka kan gitu, serok orang kasih aja gitu, ternyata orang nanti akan lebih tinggi. Nah, itu biasa watak orang Indonesia itu seperti itu ya teman-teman, pantang nengok duit. Nah, itu jadi langsung ditukar ya. Nah, kemudian core team akan membaca algoritma nilai Pi tersebut
yang berkembang dan tentu memutuskan pada nilai yang tidak rendah. Nah, ini perlu dipahami ya teman-teman. Jadi mereka harus dilihat dulu ya, nilainya itu seberapa ya, jangan sampai diputuskan pada nilai terendah. Jadi kesepakatan konsensus itu kalau di sini rendah, di sini tinggi, maka kita akan ambil tengah-tengah atau mengikut yang tinggi. Nah, makanya Nicholas pernah mengatakan bahwa nilai air sangat langka dan tidak akan rendah. Nah, jadi dengan membaca ekosistem serta ekologi Pi Network ya, maka bisa disimpulkan bahwa Pi bukan cryptocurrency. Nah, Pi bukan cryptocurrency seperti kripto konvensional lainnya yang adalah komoditi ya teman-teman. Nah, layaknya Pi adalah sebuah sistem moneter yang dirancang untuk masa depan. Nah, jadi bisalah disebut dengan Pi currency lah seperti itu ya. Nah, mungkin dia sendiri gitu, tidak seperti yang lain. Nah, dan kemudian ini merupakan uang masa depan. Nah, selanjutnya untuk menjadikan Pi sebagai uang ya, maka nilai Pi harus stabil, dan untuk menjaga nilai Pi tetap stabil, tentu Pi harus dinilai dengan harga yang sangat tinggi. Nah, oke teman-teman, pasti teman-teman sangat senang ketika Pi diarahkan ya, dinaikkan pada nilai tertinggi. Saya nggak berharap banyak, kalau $100 saja per Pi ya. Nah, mungkin kita sudah punya mobil baru, sepeda motor baru, rumah baru ya teman-teman. Nah, seperti itulah harapannya. Nah, jadi para pioner, para teman-teman ya, yang ya penggemar nilai R ya, nilai Pi ini mikirnya rendah gitu ya, mikirnya rendah ya, mungkin sekian dolar ya, seperti itulah. $100 itu mungkin rendah ya teman-teman. Nah, itu jelaslah banyak-banyak kita mempelajari ya, dan melihat bahwa bagaimana kita harus menganalisa, dan kita juga harus menyamakan dengan negara-negara lain bahwa kebutuhan uang itu tidak sama. $100 di Indonesia sudah sangat besar, tetapi $100 di Sydney ya, di Australia itu sangat sedikit, hanya dapat 3 bungkus rokok seperti itu teman-teman ya, dan kopi. Nah, kalau kita bandingkan ke negara lain, kita bawa uang 1 tas, kemudian ke Amerika mungkin uang itu habis ya, habis dalam 1 bulan. Tetapi kalau orang Amerika datang ke Indonesia bawa uang 1 tas, mungkin dia hidup bertahun-tahun. Nah, seperti itulah cara membandingkan harga Pi ketika satu harga berfungsi di mana saja berada. Nah, ketika kita memang menjualnya antar negara, dia juga akan bernilai yang sama. Oke teman-teman, mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman ini semangat terus tentunya ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat klik petir, dan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan bulan ini semuanya menjadi berkah dan ya cair teman-teman. Selamat pagi.